Tapi kalau misalkan kita menjadi pebisnis, kita bisa mengeluarkan potensi, kita bisa mengeluarkan pemberian Allah dengan maksimal gitu. Notabene sebenarnya kalau orang nyari sate itu pasti ke sana gitu. Iya. Tetapi Mas Afif punya konsep, ya itu terserah Mas Afif, boleh aja. Boleh aja, Tapi tapi antara tempat dan produk itu harus difikirkan juga gitu. Jadi secara emosional bukan ingin membahagiakan orang tua, tetapi ingin membuktikan kalau saya ini lebih jago loh daripada orang tua saya. welcome back to our podcast Ruang Tamu. Kali ini kita bersama Kang Aldi, tapi bukan Aldi Taher. Kang Renaldi Anandadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Waktu kesini tadi tawarin nih mau minum apa? Tanya rekomendasinya apa nih? Sama Kang Aldi direkomendasiin ini apa? Apa namanya nih? Itu teh rosella. Teh rosella. Teh rosella itu memang banyak permintaan karena memang rosella itu untuk kaum wanita itu adalah mereka percaya kalau ini teh ini bisa menguruskan badan, melunturkan lemak. Oh gitu. Termasuk saya juga percaya sih. Percaya. Iya. Kenapa saya saya import dari Surabaya sampai sini. Jauh-jauh Surabaya berarti. Jadi ini tuh produknya kakak kelas kami ya. Kakak angkatan kami gitu di satu tempat belajar. Terus kemudian dia bisa bikin ekstraknya ini menjadi sirup, terus pas dicoba enak juga gitu. Oh sirup ya betul. Iya, itu kalau kita lihat di sini busa itu. Itu bikinnya tuh pakai kompresan French fries. French fries itu. French fries. Dikocok itu dulu. Jadi ya busahnya itu mungkin yang itu. Ini yang lebih enak luar lagi. Biasa ini. Iya. ASMR dulu. Ini ada lagi sebenarnya kemarin cuma lagi rusak alatnya. Itu namanya alat kayak pembuat soda gitu. Jadi jadi kayak ditambah kayak semacam nitro gitu ya. Yang kapsul itu ya? Iya, tahu. Itu enak lagi sih sebenarnya. Harus coba. Dan soda buatan lokal. Oh gitu. Iya, enak banget. Ini berarti Kang Aldi ini mendukung produk-produk lokal dikumpul di sini. Iya, kalau kami kan memang terkumpul di komunitas ya. Apa komunitas? Namanya SBC. Sukses Berkah Community. Sukses Berkah Community. Sukses Berkah Community ini adalah base-nya sebenarnya lebih ke bisnis. Oke. Bisnis teman-teman tapi yang muslim banyakan. Tapi walaupun kita bikin seminar ya banyak juga teman-teman muslim yang datang juga. Open. Iya. Tapi memang karena di sini itu diajarkan yang namanya spiritual. Jadi ya memang lebih banyak muslimnya ya. Karena begitu kita mau masuk pada saat saya pertama kali masuk itu saya pengen belajar bisnis, gimana caranya ningkatin omset. Saya mau gimana caranya mengamankan usaha gitu ya supaya sustain gitu. Iya. Malah yang pertama kali diajarin itu adalah agama dulu. Iya. Mirip sih. Dulu kan kita ketemu di BRM ya, salah satu eventnya SBC. Iya. Ya karena tujuan kita mau belajar keuangan atau apa-apa, tapi yang diajarkan memang fondasi dulu. Iya, bener. Kenapa dasarnya kita harus rapi dalam keuangan? Karena tujuannya kita adalah nanti setelah mendapat keuntungan kita harus bayar zakat. Iya. Berapa zakat yang harus kita bayarkan? Iya. Ya kalau nggak ada laporan keuangan, ya kita juga nanti akan daripada dipertanggungjawabkan di sana, lebih baik di sini. Iya, kita berarti memang belajar dulu. Gini ya Kang, profesional tuh kalau bagi muslim dari tadi pemaparannya berarti muslim tuh bukan untuk menjadi profesional tapi harus profesional. Iya, betul. Karena dengan profesional kita bisa tahu kita bayar zakat segini. Betul. Luar biasa jadi muslim tuh. Iya, dan nggak cuman zakat aja. Jadi untuk yang wajib itu kan memang zakat ya. Iya. Kalau infak dan sedekah itu kan sunnah. Iya. Nah, zakat itu kalau tidak dibayarkan itu termasuk dosa syirik. Iya. Dan itu kan dosa besar juga gitu. Makanya
kita ini disuruh belajar dulu baru berdagang. Iya. Kenapa Ingat kata-kata Umar ya? Makanya pada saat saya belajar, ya alhamdulillah Allah menunjukkan tempat yang baik di waktu yang terbaik dengan guru yang terbaik dan teman-teman yang terbaik itu. Kita ini justru malah diarahkannya itu bukan menjadi orang kaya, orang kaya, tetapi orang yang kira-kira nanti bisa berkumpul di surga gitu. Itu. Jadi tujuannya tuh grow-nya itu udah ya sampai sana gitu. Gak cuman sekedar kita hanya mencari keuntungan, hanya mencari teman aja gitu. Tetapi juga tujuannya kita udah melihat gitu apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Dan apa yang harus kita berikan. Nah, itu yang paling penting dalam berbisnis gitu. Romantis banget perintingan Mas. Iya. Semua paket komplit dan semua diarahkan untuk tujuan yang lebih abadi, surga tadi. Iya. Masih jadi presiden. Langsung kita buka. Jadi Mas Hafif presidennya siapa? Aduh, tahun panas ini. Ya. Kemarin habis itu sih nomor urut udah muncul ya. Nomor urut udah muncul. Jadi ya memang. Aduh. Jaba ya. Jadi ngapain kampanye? Masuk SBC aja nanti jadi presiden. Nah, kalau mau ikut SBC caranya gimana? Ya. Pengusaha nih teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman pengusaha yang lihat SBC, jadi memang core kami, jadi tagline kami itu kita ini adalah pendampingan bisnis terbaik. Okay. Komunitas pendampingan bisnis. Jadi kami itu lebih banyak mendampingi gitu, bukan memberikan seminar ataupun ceramah gitu ya, tetapi kita lebih mendampingi. Jadi dari atas, maksudnya dari pengurus nasional itu ke bawah sampai tingkat RT juga ada. Tingkat RT itu namanya KPB, istilahnya terkecilnya, lingkup terkecilnya. KPB itu kelompok pendampingan bisnis. Kelompok pendampingan bisnis. Itu jadi nanti kalau Mas Hafif masuk di sana, nanti Mas Hafif boleh ajak saudaranya, tetangganya. Bebas, boleh. Tetangganya, terus kemudian karena di kami tuh pengen benar-benar semua teman-teman Muslim ini bisa belajar bisnis. Bisa itu tadi. Iya, mindsetnya itu bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri, gitu. Bukan mengembangkan skill aja, tetapi potensi apa yang ada di dalam kepribadian kita ini itu adalah sesuatu ya anugerah gitu. Kalau anugerah yang dikasih sama Allah, tetapi misalkan Mas Afif kerja sama saya, Mas Afif ini tidak mengeluarkan potensi yang dikeluarkan Mas Afif yang sudah diberikan sama Allah, tetapi Mas Afif ini hanya menjalankan potensi yang apa yang saya suruh, gitu. Tapi kalau misalkan kita menjadi pebisnis, kita bisa mengeluarkan potensi, kita bisa mengeluarkan pemberian Allah dengan maksimal gitu. Sehingga apa yang Allah sudah berikan, kita bisa jadikan itu amal baik dan ladang amal yang itu bisa menjadikan kita mengumpulkan sesuatu untuk masuk surganya Allah gitu. Jadi teman-teman SBC itu dibuat mindsetnya itu enggak menjadi pekerja atau pegawai. Boleh menjadi pegawai, tetapi tujuannya adalah belajar. Iya, kalau misalkan saya kerja sama Mas Hafif, tujuannya adalah belajar. Kalau saya belajar, berarti saya harus sungguh-sungguh. Begitu saya pekerja juga saya harus sungguh-sungguh. Sehingga saya mendapatkan pelajaran itu dan saya bisa mempraktekannya di suatu saat nanti gitu Mas Hafif. Gimana kalau teman-teman kita resign aja, kita jadi pengusaha aja semuanya. Kalian kan bukan pegawai. Kalian ini marbot. Iya. Marbot itu sesuatu yang terpuji di hadapan Allah ya. Amin. Nah, ngomongin bisnis. Asgar dulu atau Sojawi dulu? Kalau Asgar dan Sojawi, Asgar dulu. Iya. Tahun 2014 ya? 2014. Ya. Dulu namanya Dapur Asgar. Jadi gak ada seblaknya? Nggak ada dulu, nggak ada nama seblaknya. Seblak itu muncul karena pada saat saya belajar di SBC, ternyata kita harus fokus sama ruang lingkup yang lebih kecil dan spesifik terhadap produk.
gitu. Pada saat saya memberikan nama dapur, itu kan sebenarnya barang-barangnya atau jualannya itu kan banyak sekali, Mas. Iya. Begitu Mas Afif mau masuk ke dapur Asgar itu, iya. Sebenarnya mau apa aja, nasi goreng ada, sup ada, es teh manis ada, seluas itu ya? Bubur ayam ada, iya. Itu kan berarti makanan namanya pagi, makanan dapur. Siang, makanan malam semua ada di situ. Namanya dapur. Tetapi pada saat Mas Afif di rumah, iya, saya ingin makan bubur ayam, misalkan gitu. Oke. Apa yang terbenak dalam otak Mas Afif? Antara misalkan dulu ada bubur Sarifah misalkan. Oh iya. Ya, antara bubur Sarifah sama dapur Asgar. Kalau sarapannya bubur Sarifah. Bubur Sarifah. Udah gitu. Jelas tujuannya mau. Iya, gitu. Jadi fokus dalam satu produk, fokus dalam satu bidang. Karena pebisnis itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Dia akan pasti punya spesialis gitu. Begitu bubur itu sudah tercantum misalkan gitu, bubur Asgar dulu gitu ya. Oke. Orang taunya kita tuh spesialis di bidang bubur. Gitu. Oh, dulu. Iya. Kalau misalkan dapur gitu, saya mau makan nasi goreng, saya lebih baik kan nasi goreng teras dakwah misalkan gitu. Nah, saya mau makan mie goreng, saya mungkin lebih baik mie goreng yang memang sudah ada penjualnya mie goreng gitu. Gak jarang sekali orang yang ke dalam dapur Asgar, dapur gitu. Depot, iya, restu. Pada saat itu, sehingga memang pada saat orang itu senang dengan seblak, seblak, saya juga dulu sempat mau ada nasi goreng Asgar, gitu, karena memang 50-50 itu antara nasi goreng sama seblak gitu. Nasi gorengnya dulu apa yang mau di? Nasi goreng Garut. Nasi goreng Asgar, nasi goreng asli Garut. Terus kemudian pada saat kita melihat potensinya, sebenarnya antara makanan mainstream dan anti mainstream. Yang mana mainstream, yang mana? Yang mainstream itu mana kira-kira? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Yang anti mainstream yang seblak itu, gitu. Nah, karena kita mau menciptakan momen dan mencari momen juga, hal itu kita ambil, makanya orang lebih suka seblak itu sendiri. Karena apa? Mungkin enak dimainin gitu ya, kalau untuk potensi marketingnya gitu. Lebih enak mengambil hatinya gitu ya, karena memang ini sesuatu yang belum ada gitu ya. Kalau nasi goreng mungkin udah mainstream gitu, kita untuk menjualnya juga perlu effort yang lebih gitu. Red Ocean. Red Ocean. Ocean. Iya, Red Ocean. Jago loh ini marketingnya. Red Ocean. Minumannya red soalnya. Red. Gitu. Terus jatuh pilihan ke seblak. Pada saat itu kita sering ikut bazar kan. Ikut bazar. Awalnya dari situ ya, dari bazar itu ya. Ikut bazar. Terus kemudian pada saat kita jualan di Lowanu itu kan nggak ada konsumen yang masuk itu ya paling sekitar 10 sampai 15 setiap harinya gitu, nggak banyak gitu. 10-15. Nah, kita nggak tahu tuh, ternyata kita tuh jualan itu bukan di tempatnya seblak gitu. Artinya makanannya anak muda, ya kalau kita lihat sebelah itu. Terus kemudian wanita, terus kemudian yang suka pedas gitu. Iya. Nah itu biasanya yang suka kayak gini itu mahasiswa. Dan kita nggak ngerti gitu. Pada saat itu kita cuma tahu kita punya tempat, terus kemudian kita punya produk, kita jualan di situ. Ternyata ya produk dan tempat itu sesuatu yang harus dimulai dan harus dinilai duluan gitu. Harus belajar dulu ya. Iya. Jadi misalkan Mas Afif ini punya produk atau punya tempat dulu, misalkan. Saya punya ruko nih. Ya kalau punya ruko berarti kita harus lihat lingkungannya di situ butuhnya apa gitu. Produknya mengikuti. Ini bukan mentang-mentang kita punya bukan karena Mas Afif jago bikin tongseng terus langsung bikin tongseng ayam terus jualan sate gitu. Iya. Gak seperti itu. Jadi kalau Mas Afif punya produk, Mas Afif harus cari sarang semutnya dulu. Untuk tongseng dan sate itu dia
adanya di mana gitu. Sana. Nah, itu selatan gitu. Di rumah saya. Kecuali kalau Mas Afif punya effort dan memang saya mau membuat sesuatu dan punya konsep, saya akan jualan di tengah kota. Itu sate, tongseng gitu. Yang notabene sebenarnya kalau orang nyari sate itu pasti ke sana gitu. Iya. Tetapi Mas Afif punya konsep, ya itu terserah Mas Afif, boleh aja. tapi Tapi antara tempat dan produk itu harus difikirkan juga gitu. Oke. Kalau Mas Afif udah punya produk, ya berarti Mas Afif misalkan tinggalnya di Imogiri gitu, ya sudah itu mungkin tempat yang tepat gitu. Iya. Tapi kalau saya tinggal di Wirosaban, mungkin saya lebih baik jualan di sana dibanding jualan di Wirosaban. Atau kalau di Wirosaban nanti marketingnya tinggiin. Ya. Oh, pantesan berarti orang-orang bukanya di selatan ya, sate. Ya, karena orang terkenal gitu. Yang banyak makan di sana itu kan kalau misalkan kita nih bapak-bapak ya. Iya. Ya, pada saat kita bapak-bapak ini merayakan sesuatu gitu ya. Kumpul atau apa, dia pasti sate gitu ya. Dan dia akan mengambil tempat terbaik dan produk terbaik gitu ya untuk teman-temannya gitu ya. Begitu juga wisatawan gitu. Wisatawan datang jauh-jauh, taunya sate itu di Imogiri. Dia nggak akan kemana-mana lagi. Dia nggak akan coba-coba lagi gitu. Kecuali memang di Jakartanya udah viral gitu. Iya. Terus kemudian Jakartanya udah viral, mungkin dia langsung ke sana. Tetapi kalau orang yang nggak tahu makan sate di sini di mana paling enak, ya di Imogiri. Iya. Seperti itu. Selatan. Itu balik lagi ke nama produk itu tadi gitu ya. Seblak itu ya memang kita pengennya dianggap sebagai spesial. Spesialitinya. Iya, spesial identitinya makanan seblak itu sendiri. Walaupun sebenarnya banyak juga sesuatu yang kita rubah gitu. Seblak itu kayak kuahnya itu kan nyemek gitu ya. Pada saat itu kita jualan pertama yang kedua itu di mall. Oh, jadi setelah bazar ke mall nih? Iya, betul. Oh gitu. Nah, di mall itu kita waktu itu ngelihat memang sewanya kan lumayan tinggi gitu. Terus kemudian kita ngitung. Spill dong Mas, mallnya mana Mas? Mallnya yang pertama itu Lipo. Kedua Hartono Mall. Dulu Hartono Mall, sekarang Pakuan Mall. Iya. Gitu. Nah itu Mas, pertama kali saya masuk mall itu gara-gara bazar. Bazar di sana. Terus bukan owner ya, kayak ya semacam CEO-nya Lipo di mall yang di Jalan Solo itu. Cobain, terus kemudian kami beberapa teman bazar itu juga diajak gitu masuk mall gitu. Bayarnya murah Mas waktu itu. Ya hitungannya 500.000 per bulan, itu murah banget ya. Oh, kayak di depan promo atau apa itu? Enggak, dia memang mau bikin konsep bazar di mallnya. Iya. Lipo gitu. Jadi ada satu outlet gitu, satu blok lah istilahnya food gitu courtnya ya. Satu coupling gitu. Dia memang buatnya kayak bazar terus. Karena dia setiap bikin bazar, Lipo itu rame banget gitu. Iya sih. Rame gitu. Terus kemudian dia maunya rame ini jadi crowd-nya setiap hari gitu. Nah, akhirnya dibuat itu. Nah, itu pertama kali kita masuk mall. Apa yang terjadi? Begitu take kontrak, nggak boleh libur. Itu langsung teng gitu kan. Kita kan pada waktu itu masih masak sendiri. Iya. Waktu itu saya masih gantian sama istri. Berarti startingnya 2 orang. Iya. Ini penting temen-temen ini. Berarti Mas Kang Aldi sampai di posisi ini perjuangannya ada gitu loh. Itu dari bazar di. Kalau bahasa sekarang couple planner. Dari tempatnya bazar, kemudian mall, dari diinisiasi Mas Kang Aldi dan istri terjun langsung berarti kan ya. Luar biasa nih. Sama istri yang ini ya, walaupun istri orang Jogja tapi lidah Sundanya udah ada lah gitu. Kenapa Mas? Iya, Jogja kan kebanyakan nggak suka pedes sih. Senyum Mas Afif ini banyak artis soalnya. Ya kan yang bagus-bagus aja. Oh iya, gini. Pada saat kita menemukan gitu ya target atau
konsumen di Jogja ini sendiri. Tadi kan balik lagi di Lowano itu kenapa bukan target marketnya gitu? Karena di Lowano itu pada saat tahun 2014 itu masih ditinggalin sama penduduk asli Jogja, banyaknya pemukiman gitu. Jadi jarang sekali target market kami di situ. Target market kami itu mahasiswi. Oh, lebih spesifik lagi. Iya, gitu. Seblak mahasiswi. 80% mahasiswi. Gitu. Widih, bukan karyawati. Mahasiswi. Keren nih risetnya ini. Mahal nih datanya. Terus jadi sehingga bazar itu adalah tempat yang cocok awalnya gitu. Terus kemudian sehingga kok di tempat kami sendiri nggak ada orang datang gitu. Tetapi kalau kita bazar rame gitu. Karena saya waktu itu hanya beranggapan kalau bazar itu random lah, orang pasti jualan rame lah gitu. Tetapi nggak juga pada saat pameran kedua, ketiga ya memang ada orang yang repeat juga masuk lagi. Oh ini lagi, begitu mesen tuh udah langsung tahu pakai level berapa, ininya berapa, toppingnya. Oh kayaknya ini orang udah pernah biasa gitu. Ketemunya di bazar terus ya? Ketemunya di bazar terus gitu. Menarik. Berarti memang mahasiswa, khususnya mahasiswa itu suka festival, suka pameran food bazar, kumpul-kumpul rame-rame. Iya sih, iya. Make sense sih. Ya, jadi mahasiswi itu pada saat dia ngelihat gitu ya. Kalau sekarang ini FOMO ya, orang rame itu pasti dia datang gitu. Nah, kondisi itu udah mulai kita bisa baca pada tahun 2014 gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan ngumpulin uang gitu. Kalau yang di Lipo itu kan tetap ininya bazar ya. Bazar, kita pengen punya tempat yang tetap gitu di mall gitu, karena menurut kami mall itu cukup cukup pas gitu untuk target market kami gitu. Nah, usaha gerobakan gitu ya, walaupun ada di mall gitu, tapi kan itu gerobakan ya. Sebenarnya nggak pernah kita mimpi itu punya outlet gitu ya, punya outlet yang seperti saat ini gitu. Pada saat itu kami cuman hanya berasumsi ya udahlah, kerjakan yang terbaik buat Allah, hasilnya gimana Allah gitu. Nah, pada saat itu kami hanya mengumpulkan tuh di Lipo itu kurang lebih bisa dibilang omsetnya 300 sampai 500 per hari. Gitu. Itu dari gerobak. Ya, itu untuk pemula gitu. Itu udah besar gitu. Iya. 300.000 sampai 500.000. Kalau kita kotor ya omset? Iya, omset kotor gitu. Nah, dari situ kita, karena itu balik lagi punya tujuan gitu. Kita harus punya outlet yang tetap lah istilahnya. Terus akhirnya mulai mengumpulkan gitu. Beda sama 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya. Kita hanya cuma jualan, nggak punya tujuan, sehingga uangnya entah kemana gitu. Tapi pada saat kita punya tujuan, kita tahu kita harus mengumpulkan uang gitu. Nah, dari Lipo menuju ke mall yang kedua yang tetap itu, mindset saya masih sama seperti Lipo, masih bazar gitu. Jadi cari tempat yang memang disediakan sama Hartono Mall untuk bazar gitu. Pada saat saya kesana, ternyata teman-teman bazar itu udah pada nyerbu semua. Tahu ya sendiri di bawah tuh, dulu tuh di Hartono Mall tuh, itu kan dulu semuanya itu tempat bazar itu. Oke. Ya mungkin ya sekarang jadi toko baju H&M kalau salah. Oh, dulu di situ. Di situ. Nah, di sana itu. Pada saat kita kesana, kami sendiri sebelah Asgar yang kehabisan tempat. Kenapa tuh? Karena udah duluan orang. Oh, berarti cepet-cepetan gitu. Enggak kontrak kayak si Lipo? Enggak, kalau di Lipo kita diajak, kalau di Hartono kita yang mau masuk memang gitu. Oh iya. Karena di situ teman-teman bilang itu di situ sewanya 4.500.000 sebulan. Naiknya berapa kali lipat? 9 kali. 9 kali. Iya, 4.500.000 sebulan. Pada saat kita mau masuk, syaratnya itu kita harus bayar 2 bulan secara langsung. 9 juta. 9 juta. Jadi 9 juta. Nah,
9 juta itu sudah berhasil kami kumpulkan. Itu kami datang ke sana, ternyata habis tempatnya. Gitu. Tapi belum bayar kan? Belum bayar. Kami cuma bawa uang 9 juta. Terus kemudian kami ke sana, tempatnya habis Pak. Istri itu udah apa ya, istilahnya udah berharap banyak gitu ya. Kembali lagi berharap banyak, kecewa gitu. Iya. Berharap banyak terus bisa bayangin sih udah ngumpulin berapa lama tuh ngumpulin segitu tuh? Iya, kurang lebih 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan lah gitu. Sampai sana sedikit-sedikit gitu. Sampai sana tempatnya habis gitu. Karena teman-teman bazar udah duluan ngambil dan itu artinya tempat yang bonafit lah buat kami pada saat itu gitu. Sampai itu untuk menghibur istri, saya tuh ajak yuk kita ke ruang manajemen gitu. Ruang manajemen? Iya, ruang di kantornya, office-nya mall itu gitu. Ngapain gitu? Ya nanya-nanya aja, siapa tahu kita ini. Ya kita harus nunggu 2 bulan lagi karena kan kontraknya kan mereka kan 2 bulan bayar. Biasanya suka ada ya, baru ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan 2 bulan. Daripada nunggu 2 bulan ya tanya aja dulu sekarang gitu. Nah, pada saat kita ke sana ternyata benar tempat yang untuk bazar itu habis gitu. Tempat bazar itu habis. Dan kemudian kami ditawarin, ini sebenarnya ada sih Mas tempat tapi food court. Nah, itu yang beda lantai? Ya, beda lantai di atas. Yang atas. Food court yang atas. Food court itu buat kami itu untuk pemain-pemain kelas atas lah gitu. Lebih mahal berarti ya? Iya, lebih mahal. Sewanya itu berapa saya tanya sewanya? Kecil, ukuran paling kecil itu cuman 5 meter persegi. Kalau temen Mas Hafif pernah ke Hartono, sebelah Askari yang pertama itu yang bulat itu, paling pojok itu. Iya. Ya, itu sebenarnya bukan untuk makanan berat. Itu untuk dessert atau jajanan kayak es krim. Atau apalah gitu. Nah itu sewanya 5 meter persegi aja 45 juta Mas. Per tahun. Ya. Naik lagi dari tadi. Dari 9. Ya, tapi kalau tadi itu per bulan gitu ya. Nah ini sebenarnya lebih murah sebenarnya. Kalau tadi 4 juta setengah sebulan, ini 45 juta. Tapi harus setahun. Nah itu 45 juta. Sedangkan kami cuma punya uang 9 juta gitu Mas. Dan lihat gimana Allah menyiapkan sesuatu itu ya. Pada saat kami mau pulang gitu, kami kan disuruh bawa, ini Mas kalau misalkan nanti tertarik, isi aja formulirnya. Terus sambil baca ke ruang ke pintu keluar gitu. Ternyata di sana itu kalau mau masuk cuman bayar DP 20%. 20% dari 45 juta. 45 juta. Berapa tuh Mas Hafif? 9 juta. Iya. 9 juta Mas gitu. Iya sama. Itu uang yang dikumpulin tadi dong. Iya. Pas banget gitu. Jadi dari strata kita di bazar untuk masuk ke dalam mall itu uangnya ya itu yang Allah kasih gitu. Ternyata Allah memberikan harga yang sama tetapi tempat yang lebih baik. Allah. Itu pelajaran yang mahal tuh. 45 juta jadi 9 juta gitu. Jadi 80%-nya itu bisa dicicil selama 10 bulan. Jadi kalau teman-teman kalau mau masuk food court, rata-rata mall itu seperti itu pembayarannya. Ada yang 30%, ada yang 20% gitu. Iya. Kalau di Hartono Mall atau Pakuan Mall itu 20% gitu. 9 juta pas banget ya Allah. Saya cuma bisa menahan aja kan malu ya kalau misalkan sampai nangis di situ. Laki-laki ya. Laki-laki. Iya. Terus ya, perjalanan emosi ini kan luar biasa banget dari kecewa. Udah semangat nih ngumpulin. Habis itu kecewa, terus habis itu yang luar biasa dari Mas Aldi itu, dari Kang Aldi itu nggak putus asa ke kantor marketingnya dulu, terus habis itu
Allah kasih pelajaran di balik ditolaknya dulu nih. Itu pelajaran mahal, Mas. Ya, memang yang paling tergerak itu kan karena kita ini di bazar itu teman-teman tuh berkelompok, Mas. Gitu, kayak kita berkelompok itu semua gitu. Tiba-tiba yang lainnya diterima di satu tempat gitu. Kita sendiri enggak, itu perasaannya tuh beda banget karena kita hampir setiap hari sama ketemu mereka. Ya, bisa ketemu ya. Gitu. Dan ternyata Allah menyiapkan tempat yang beda untuk kita. Ya, artinya itu yang perlu kita syukuri dan memang tempat kami itu sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Itu. Iya, masih bertahan dan ya justru malah yang bazar itu sudah dihapus gitu. Sehingga udah nggak ada lagi kan. Fashion gitu. Iya. Teman-teman yang bazar masih kecil, masih suka ketemu juga gitu. Dan banyak sekarang sampai beberapa brand yang ada di Jogja itu juga teman-teman seperjuangan juga gitu. Kita di bazar itu ya. Tahu Burger Rex ya? Iya. Burger Rex itu aku barusan kemarin beli. Itu favorit kita itu. Istri kan sakit kan, terus minta Burger Rex, burger lokal yang halal. Itu Burger Rex Mas Iqbal itu. Ya kalau ke pasar tuh bareng gitu. Oh gitu? Iya dulu tuh. Bisa lah kita ajak podcast bisa. Boleh. Mas Iqbal ini asik banget suaranya. Siap. Terus ya habis itu mulailah kita belajar yang namanya marketing. Diajarin sama teman-teman Foodgram ya dulu ya. Dulu kan ikut Foodgram terus akhirnya belajar marketing dan segala macam ya alhamdulillah sustain sampai saat ini gitu. Dan ya, pastinya turun naik lah gitu, nggak selamanya terus naik gitu, tapi juga ada turun naiknya juga, apalagi pas PPKM kemarin ya. Gitu. Tidak ada pengusaha yang tidak pusing. tapi yang ada hal yang sangat berharga tadi, bahwa kita harus husnudon terhadap semua takdir yang Allah kasih, mau itu baik atau bagus, mau hasilnya dijawab di waktu itu atau di waktu, kan bisa aja kan waktu hikmahnya itu kan bisa aja di tahun berikutnya, tapi yang aku pelajari dari Kang Aldi ini memang kita harus selalu husnudon dan selalu ikhtiar, walaupun jatuh, walaupun ditolak, walaupun mungkin terhenti langkahnya ya. Pokoknya Mas Afif yakin aja lah. Semua yang kita alami saat ini itu hanya permainan gitu ya, hanya bagian indah dari dunia ini aja gitu. Allah tuh udah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya yang banyak curhat itu karena kondisi hutang gitu ya, kondisi bisnisnya gitu, udahlah yakin aja kalau Allah itu pasti akan bantu gitu. Karena di belakangnya orang-orang beriman itu asal kita beriman dan bertakwa gitu ya, dan kita menjalankan apa yang Allah berikan dan Allah berikan kepada contoh-contohnya gitu, dan insya Allah itu pasti yakin aja. Kalau kita nggak yakin gitu semakin pusing kita ya, karena semuanya kita kayak dulu kita nggak bisa makan ya waktu masih kecil, udah kita lalui. Terus kemudian kita nggak bisa membaca, pusing nggak bisa baca, pusing dong. Kalau sekarang pusing makin baca gitu ya. Semakin banyak baca semakin pusing gitu. Terus semakin dulu kita nggak bisa kerja, kita nggak punya ilmu, terus kemudian belajar, terus akhirnya bisa kita lalui juga gitu. Kita pusing mau kuliah atau kerja dulu, mungkin teman-teman yang orang tuanya menyarankan udah nggak usah kuliah, kerja aja lagi, itu akhirnya sekarang udah kita lalui juga gitu. Dan itu adalah garis-garis terindah sebenarnya. Dan pada saat kita mengambil keputusan itulah yang harus kita banyak-banyak melibatkan Allah gitu. Karena belum tentu keputusan yang kita ambil itu karena emosi itu sesuatu yang Allah pengen gitu. Dulu gini Mas, saya itu seneng gambar. Saya itu dari bidang desain grafis ya. Ngajar di Binus Academy.
Iya. Binus Academy. Binus Center. Oh, Binus Center. Saya tuh suka gambar. Terus tapi orang tua saya senengnya saya ini jadi orang back office gitu ya, accounting. Ya pokoknya bukan. Apa aja lah. Oh, bukan. Gitu. Pokoknya pengennya saya tuh jadi seorang accounting gitu. Seorang accounting. Tapi keputusan yang saya ambil ini pada saat itu terus terang saya hanya ingin membuktikan kepada orang tua, bukan karena Allah, bukan karena apa-apa gitu. Saya hanya membuktikan sama orang tua bahwa gambar yang saya buat ini itu akan banyak diterima di mana-mana gitu. Awalnya itu ya, membuktikan ya anak muda lah ya, membuktikan diri sendiri. Aku bisa loh. Emosi, karena emosi. Iya, tumbuh karena emosi pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya itu juga mengajar dari tempat yang menurut orang ini masih ya pinggir jalan, artinya tempat-tempat les gitu. Terus kemudian naik lagi, terus kemudian sampai ketemu Digital Studio dulu ada tahun 2010 di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta. Ketemu namanya Digital Studio. Terus kemudian ke Binus gitu. Nah, sampai saya cuman ingin membuktikan bahwa saya itu memang skill saya yang dipakai, bukan ijazah saya gitu. Oh. Sampai goalsnya tercapai dong itu. Iya, sampai akhirnya orang tua saya justru malah minta maaf sama saya. Saya dipanggilnya ayah. Maaf ya, ayah dulu udah maksa-maksa gitu. Udah maksa-maksa kamu untuk ini. Karena itu memang tujuan saya gitu. Jadi secara emosional bukan ingin membahagiakan orang tua, tetapi ingin membuktikan kalau saya ini lebih jago loh daripada orang tua saya. Oke. Itu ya artinya saya waktu itu memang belum tahu gitu, belum bagaimana saya harus mengambil keputusan itu sesuai sama yang Allah inginkan gitu. Tetapi pada saat orang tua seperti itu, yang ada di hati saya itu ya kayak teguran gitu. Malah saya tuh ya malah menangis gitu. Bukannya harusnya kan saya bangga dong gitu kan. Iya sih, ya goalsnya udah tercapai. Aku pengen membuktikan. Tapi malah itu abis itu saya alhamdulillahnya Allah memberikan hidayah gitu. Saya nangis gitu. Waktu itu? Di depan orang tua saya, almarhum. Dan saya juga minta maaf gitu akhirnya. Pada almarhum bapak? Iya, pada saat itu. Padahal yang saya harapkan pada saat itu adalah saya bisa bilang, bener kan apa yang saya ambil gitu loh. Iya. Cuman itu aja. Tetapi ya alhamdulillah gitu ya, Allah tuh gak memberikan kekuatan untuk saya mengucapkan itu gitu Mas. Saya justru malah diberikan nangis aja, terus kemudian saya coba minta maaf sama orang tua saya. Terus akhirnya pada saat itu ya saya hanya bekerja sebagai desain grafis, dan Allah berikan kelancaran pada saat itu di Jakarta, dan semuanya saya berikan untuk ayah saya. Karena ayah saya itu anaknya 7. Saya itu anak pertama dari 7 bersaudara gitu. Dan yang dia kuliah cuma saya doang. Jadi orang tua cuma biayai Kang Aldi. Harapannya tinggi banget sama harapannya tinggi banget. Tapi saya tidak berpikir sebagai anak yang baik pada saat itu, dan saya belum sempat sampai nyekolahin adik-adik saya gitu. Karena kan bapak saya hanya seorang pensiunan PNS saja sih. Karyawan biasa lah PNS gitu. Dan harapannya ya memang besar pada saat itu, sampai saya pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja kan memulai lagi Mas usaha. Jadi saya kenal sama orang Jogja, terus menikah sama orang Jogja pada saat saya ngajar di Binus itu. Terus saya hanya ngelihat lagi, emosional lagi gitu. Pada saat saya menentukan pilihan, saya juga tidak tidak memberikan pilihan atau tidak melibatkan Allah lagi gitu.
Pada saat itu saya hanya melihat, Jogja ini udah nggak ada macet gitu. Jogja ini enak banget lah, gitu. Slow living kalau bahasa anak-anak slow living. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, pada saat saya di Jakarta mungkin saya agak jauh dari masjid gitu. Jadi masih semuanya itu masih serba emosional gitu dan pergaulan gitu. Nah pada saat saya di Jogja, alhamdulillah saya belajar gitu ya. Dulu juga saya pertama kali teras dakwah bikin itu. Saya ingat siapa ya waktu itu ya, Kang itu siapa? Vokalisnya Rocket Rockers, Kang Ucai. Iya, Ucai. Itu pertama kali saya belajar itu dakwah. Belajar apa namanya? Pas Islam. Ucai di TD. Iya, di TD. Kita ketemu loh kemarin. Jadi kan ke Bandung ke eventnya Ustadz Asep Siroh Community. Ketemu. Itu pertama kali saya belajar. Iya, Mas. Karena saya pengen belajar kok orang yang ancur-ancuran rocker lah istilahnya gitu kan. Karena saya dulu kan kuliah di Bandung juga ya. Jadi kayak idola lah. Oh iya kan? Iya. Si Rocket Rockers tuh. Bener. Itu band apa ya? Band festival. Band panutan kita juga waktu di kita kuliah gitu. Kok bisa hijrah gitu. Dan saya harus nonton waktu itu. Terus akhirnya saya ternyata Teras Dakwah deket sama Tauban gitu. Dan itulah pertama kali saya belajar, mungkin ya belajar Islam gitu ya, bukan Islam ya, belajar tentang bagaimana menjadi Muslim yang taat gitu ya di sana gitu. Walaupun kampus saya itu bolak-balik depannya itu masjid gitu, tapi memang pada saat itu belum ada hati untuk sana. Dan alhamdulillah ya untuk teman-teman mungkin di sana ya yang masih jauh dari masjid, cepet segera aja kalau mau sukses, deket-deket deh sama masjid gitu, deket-deket sama ustadz gitu, sama guru lah, cari guru dan cepet-cepet belajar gitu. Karena ya memang benar pada saat kita belum taat, Allah tuh masih menggantungkan rizki gitu. Karena mungkin Allah takut ini uang yang akan diberikan kepada pengusaha yang belum taat ini mau dipakai buat apa gitu. Berarti Allah sayang lah sama kita ya. Sayang banget. Takutnya nanti kalau misalkan, dan SBC saking sayangnya juga, itulah yang menjadi pusat kita gitu. Kami lebih takut kalau teman-teman itu bukan nggak sukses, tetapi kami takut kalau teman-teman sukses tapi teman-teman belum bisa menggantungkan keimanan sama Allah. Mungkin ada gitu Mas, ya langsung disebut aja sih, kayak orang-orang yang tidak, mungkin dia Muslim tapi tidak sholat, atau mungkin dia orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi bisnisnya lancar-lancar aja, omsetnya besar. Tapi sebenarnya ya buat kita juga sih, yang berada di kondisi kita Muslim, kita taat, tapi kok Allah belum kasih nih omsetnya. Pada saat saya belum banyak ngaji, itu hal yang paling membencikan tuh buat saya tuh kayak gitu. Melihat orang-orang yang nggak sholat, tapi uangnya banyak. Orang yang nggak pernah ngaji tapi usahanya lancar banget gitu. Tapi setelah kita ngaji gitu ya, kita akan tahu lah gitu. Sebenarnya siapa sih orang yang paling beruntung? Itu yang paling penting gitu. Kalau kita memang terperangkap sama rizki itu adalah uang, gitu ya, rizki itu adalah kesuksesan usaha bisnis gitu, kita nggak akan pernah kemana-mana. Kita akan terjerumus terus sama bisnis itu. Iya bener. Yang namanya teman-teman bilang puting beliung itu sebenarnya harusnya cepet-cepet keluar. Jangan otak kita ini udah penuh dengan ya itu. Uang itu tadi, uang nominal, omset. Iya bener. Kita lupa gitu. Saya yang tadinya nggak kenal sama lingkungan Teras Dakwah, saya nggak tahu nama lingkungan masjid gitu ya, Masjid Jogokarian, sama masjid-masjid yang lain yang banyak saya membuat banyak pelajaran yang saya ambil dari mereka itu. Ya alhamdulillah itu benar-benar karunia yang luar biasa buat saya gitu ya. Bisa 5 waktu sholat di masjid aja itu ya mungkin pada saat saya memulai bisnis itu gitu. Karena pada saat kita memulai bisnis
kita nggak bisa menggantungkan hidup sama siapa-siapa lagi Mas. Sama orang tua aja malah menggantungkan hidup kita karena udah tua pada saat itu gitu. Ya setelah ini saya hanya berpikir pada saat ini saya menggantungkan kekuatan saya sama orang tua gitu. Kalau nggak ada orang tua saya nggak semangat gitu. Tetapi nanti kalau orang tua udah meninggal, kita mau menggantungkan sama siapa lagi? Gitu. Dan itu harus dipikirkan pada saat orang tua masih ada sebenarnya. Ini gambaran juga bagi kita anak-anak muda nih. Ya, kondisi pada saat kita orang tua masih ada, kadang kita itu ngerasa ya sesuatu hal yang biasa gitu. Sesuatu hal yang biasa. Setiap hari ketemu dan itu tidak ada istimewanya buat kita gitu ya. Dan pada saat mereka nggak ada, baru kita merasakan itu gitu. Dan ya itu kalau bisa ya kita mulai dari saat ini gitu. Dan saya kan ya mohon maaf kemarin baru pulang dari umroh ya. Iya kemarin janjian sama Mas Aldi, Mas ayo podcast Mas. Ternyata itu waktu di sana di Tanah Haram. Saya ngelihatnya sama kayak hal supir taksi di sana ya. Iya. Tukang ya pekerja-pekerja di sana yang setiap hari ngeliat Ka'bah Mas gitu. Iya, teman-teman mungkin bisa ngerasain ngelihat orang tua yang setiap hari itu seperti itu, gitu ya. Ngelihat Ka'bah setiap hari, tetapi nggak punya getaran di hatinya itu. Ya jangan sampailah hal itu terjadi sama kita gitu. Karena memang adat juga tukang sapu, tukang pel di sana itu yang setiap waktu sholat ya dia sholat gitu. Memang dilarang, enggak dilarang gitu. Tapi ya karena mereka nggak pengen sholat aja gitu. Ada ya di mana-mana ya. Iya. Dan itu kadang juga terjadi juga sama teman-teman yang udah umroh lebih dari 1 kali ya, udah 2 kali, 3 kali. Itu juga sampai sana tuh. Mas Afif baru pertama kali umroh ya. Nanti di sana sama saya aja ya. Nanti saya di sana tunjukin ini, tunjukin itu. Malah paling target. Niatnya udah beda gitu. Coba gitu. Jadi ya itu kayak saya ngelihat orang tua gitu. Jangan sampai orang tua itu setiap hari di depan mata kita, tapi nggak pernah nggak pernah kesentuh sama kita gitu. Justru kita hanya mengharapkan orang tua itu bisa jaga anak kita, orang tua hanya bisa membersihkan rumah kita, orang tua cuman bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, itu yang sebenarnya itu kan pahalanya kalau kita lihat berbakti sama orang tua itu pahalanya lebih dari mati syahid Mas. Iya kan? Daripada mengumpulkan emas setiap hari. Masya Allah itu. Nah itu ya sebenarnya ya itu kita harus pintar-pintar gitu. Orang pintar itu harus mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya setiap waktu, setiap saat. Ya, Mas. Aku tuh jauh dari orang tua tuh mulai SMA Mas. SMA ngekos. Terus kuliah di Jogja, orang tua di Jember, Jawa Timur. Juga pengingat buat aku sendiri, soalnya kita ada kemiripan soalnya. Apa yang orang tua aku inginkan untuk jurusan kuliah pun nggak aku pilih juga. Buktinya Mas Aldi udah bisa membuktikan, aku belum bisa membuktikan, itu aja dengan pilihanku. Tapi memang hal luar biasa yang aku tangkap dari sosok Bapak. Bapak siapa? Bapak saya. Rohmadi. Bapak Rohmadi, almarhum Bapak Rohmadi itu sangat sangat gentle lah. Dalam tanda kutip mau mengakui tadi kalau anaknya sudah dewasa, anaknya sudah bisa memilih jurusan, bisa membuktikan. Itu menurutku hal langka aja yang jarang dijumpai orang-orang di luar sana. Dialog antara ayah dan anak itu hal langka, dan Masya Allah Mas Aldi juga beruntung banget punya almarhum Bapak. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Yes, itu orang tua itu ya memang benar-benar penyemangat. Tetapi perannya sekarang yang harus diganti. Kalau sekarang mungkin teman-teman masih
menjadikan orang tua itu tongkatnya kita. Ya artinya kalau nggak ada orang tua kita mungkin nggak semangat gitu ya. Kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa kerja karena di rumah nggak ada yang jagain anak gitu. Coba sekarang tongkatnya diganti gitu. Sekarang kita yang harus jadi tongkatnya orang tua gitu. Kalau nggak ada kita, ya artinya bapak itu atau ibu nggak boleh pergi kemana-mana. Gitu. Bapak ibu boleh pergi kalau ada saya gitu. Atau saya akan selalu siap mengantar bapak ibu kemanapun gitu. Dalam kondisi apapun gitu. Dan saya 24 jam siap untuk bapak ibu gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh entrepreneur. Yuk teman-teman. Jangan teman-teman. Kan itu pesannya. Teman-teman TD ini sesuatu apa namanya? Minum dulu. Lagi di teman-teman yang apa namanya? Pasti boleh lah kalau misalkan beda kalau misalkan kita kerja di tempat yang lebih apa ya, lebih eksklusif gitu ya. Di benefit gitu mereka untuk izin aja kadang susah gitu ya. Tapi tempat saya sendiri gitu. Kalau kalian izin gitu ya untuk orang tua gitu ya dari dulu di askara pun disejawi ya. Wah betul, itu monggo aja silakan, nggak apa-apa gitu. Karena ya memang kita ini mungkin sukses bukan karena kita yang hebat gitu. Mungkin juga bukan karena doa orang tua kita. Mungkin juga bukan karena doa karyawan kita. Mungkin karena doa orang tua karyawan kita juga. Itu. Semua saling. Iya, bener, terkoneksi. Betul. Ya, karena kita nggak boleh melihat dan kita juga menetapkan gitu doa siapa yang paling ini gitu. Nggak bisa gitu. Dan semuanya harus benar-benar ya pakai hati, memanage hati juga. Karena ya saya sering dibilang sama saudara atau teman gitu. Kamu kenapa sih ngurusin bisnis kok sampai dalam banget ngurusin karyawan gitu? Nah itu iya. Itu karena ya saya ini ingin menciptakan keluarga gitu. Kalau saya ingin menciptakan keluarga, saya harus jadikan dia itu karyawan itu orang yang hebat gitu. Orang yang nanti jika Allah kasih rezeki mempunyai brand sendiri, dia itu udah siap gitu. Boleh. 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 Kenapa enggak? Gitu. Bukan cuma Mas Aldi yang hebat punya banyak bawahan, tapi menjadikan bawahannya juga jadi itu orang-orang nggak bisa dipungkiri, Mas. Seseorang itu pasti punya orang yang baik ya. Orang yang baik akan mempunyai jiwa grow yang besar gitu. Walaupun nantinya misalkan dia menyaingi kita jadi pesaing kita di masa depan. Gak ada saingan buat saya gitu. Buat saya itu Allah memberikan rezekinya masing-masing kok. Gitu. Iya. Kalau misalkan Mas Hafif bekerja sama saya, tiba-tiba Mas Hafif keluar dan Mas Hafif bikin seblak yang sama dan mirip gitu. Itu nggak cuma sekali dua kali Mas Hafif. Gitu. Itu sudah terbukti ya. Iya gitu. Dan teman-teman saya yang lain juga seperti itu, banyak juga gitu. Bahkan satu gerbong pindah untuk melawan satu orang owner ini gitu. Ya tetap hal yang biasa dalam bisnis. Iya, hal yang biasa gitu. Dan itu yang harus kita fasilitasi buat mereka gitu. Teman-teman, saya tahu otak kalian ingin mempunyai bisnis juga. Teman-teman, saya juga tahu. Teman-teman ingin mempunyai uang yang sama dengan saya. Teman-teman juga tahu, saya tahu juga. Teman-teman ini mempunyai dorongan yang kuat dari keluarganya untuk sukses. Gitu. Kalau teman-teman udah mempunyai itu, ngobrol sama saya. Gitu. Wow, luar biasa. Ngobrol sama saya. Difasilitasi gitu. Banget sama. Apa namanya? Kira-kira apa yang bisa kalian sanggup kerjakan? Kira-kira apa ya? Kira-kira bidang apa yang teman-teman suka gitu? Ayo jalanin aja gitu. Mau sama saya atau kalian mau usaha sendiri? Monggo silakan, nggak apa-apa. Gitu. Yang teman-teman yang saya sayangkan justru malah keluar karena dia belum mempunyai prestasi apa-apa gitu. Gitu. Iya. Bekalnya belum cukup. Iya.
Dan saya juga kan malu juga kalau misalkan kamu lulusan mana, lulusan dari Asgar gitu. Terus kenapa keluar, terus dia bercerita yang nggak baik, itu kan juga saya kan juga jangan gitu. Dan saya mencoba untuk membuat bagaimana teman-teman ini lebih nyaman dalam berkembang, karena mereka pasti secara manusiawi punya gairah untuk berkembang kok. Nggak mungkin nggak ingin berkembang gitu. Leader yang punya sifat growth itu berusaha untuk mengembangkan setiap orang yang ada di lingkupnya, setiap yang ada di bawahnya gitu ya. Iya. Saya percaya pemimpin yang baik itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Bukan pemimpin yang baik bisa menahan orang yang di bawahnya untuk selalu ikut sama dia gitu. Jadi dia harus bisa menciptakan pemimpin lagi gitu. Dan dia harus bisa menjadi contoh itu gitu. Nah itu. Jadi kalau ada pemimpin yang selalu membodohi bawahannya, artinya untuk selalu membiarkan dia tetap bodoh dan supaya dia tetap bekerja sama dia dan dia tahu potensinya dan dia tahan gitu. Nah itu sebenarnya ya itu ada pertanggungjawabannya juga nanti. Nah itu. Gitu. Keren juga ya. Apapun yang kita lakukan sekarang yang menjadi kita motivasi berbisnis, berkomunitas, bahkan sekecil niat kita menjadi seorang leader tadi, mengembangkan atau menahan itu ya bagi kita orang muslim semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, dan kita harus percaya itu. Luar biasa nih obrolan. Jadi sekedar ada nilai-nilai yang luar biasa yang aku dapat Mas dari tadi, bahwa di balik sebuah bisnis itu ada nilai-nilai yang harus dipegang seorang muslim, yang itu bisa dia gunakan untuk menyikapi semua hal seperti tadi kan, persaingan bisnis, bagaimana kekecewaan ketika ada tantangan, bagaimana kita juga berhubungan dengan orang tua yang itu merestui bisnis kita, semua kita bisa lalui kalau kita sudah punya pegangan yang kuat, yakni nilai atau prinsip Islam. Thank you banget Mas Aldi. Harapannya ini kita masih bisa collab lagi ke depannya. Amin. Biasa banget obrolan sama Mas Aldi ini. Siap. Dan sekali lagi ini view-nya bagus banget. Insyaallah. View bagus, obrolan bagus, dan nantikan episode bagus lainnya di podcast Teras Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.